A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah. Dan hari ini kita bersama guru-guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Bunda Tuti, akan mengajak jamaah membahas tentang tema yang luar biasa. Namun sebelumnya saya akan mengajak jamaah dulu nih untuk membahas tentang tayangan viral. Oke, bagaimana kalau kita masuk dulu ke tayangan viral yang pertama? Ini ada berita tentang hoax ya, letusan Semeru bisa sampai ke Jepang. Ini di tayangannya. Sementara itu, terkait kabar erupsi Gunung Semeru dapat menyebabkan tsunami di Jepang adalah hoax atau tidak benar. Hal itu disampaikan oleh Oktori Prambada, Koordinator Gunung Api PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM. Pihaknya mengimbau untuk tidak terpancing dengan informasi yang tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Semeru. Iya, ini dia ya, pembahasan-pembahasan yang memang perlu kita bahas nih. Apalagi yang namanya seputar hoax nih, Ustaz Syam. Anak muda yang paling sering nyebarin hoax nih. Masih ke orang tua nggak tahu. Main sebarin aja ke yang lain. Biasanya kayak gitu, bener ya Bunda ya? Jadi subhanallah, ternyata kalau kita lihat zaman sekarang itu orang-orang sudah berlomba-lomba bukan membaca berita tapi memberi berita gitu. Jadi subhanallah. Semuanya merasa bahwa keren kalau kita yang pertama kali nyebarin, keren kalau orang taunya dari kita, subhanallah. Padahal banyak diantaranya orang-orang yang tidak memverifikasi terlebih dahulu. Betul. Belum memperhatikan berita yang terlebih dahulu. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Kalau ada berita yang besar, ini termasuk berita besar nih, bisa menyebabkan kerusuhan, bisa menyebabkan kepanikan. Itu kata Al-Quran, fatabayyanu, klarifikasi terlebih dahulu. Nah. Jarang yang mengamalkannya, akhirnya tersebarlah hoax. Jadi bisa jadi dapat dosa. Kenapa? Kalau bisa membuat orang panik, kalau bisa membuat orang kecelakaan akibat buru-buru, dikagetin orang, dibohongin orang, akhirnya bohong terus, akhirnya menjadi dosa yang sangat besar. Dosanya nggak tanggung-tanggung nih jamaah nih, namanya dosa jariah. Jadi kalau udah dosa jariah udah berarti banyak. Kalau amal jariah enak, dosa jariah jangan. Sambung menyambung akhirnya. Kita lanjut lagi nih, kita bahas lagi berita viral yang kedua. Ini ada berita tentang pasangan menikah di antara reruntuhan gempa. Ini ada video tayangannya nih. Iya Bunda Tuti, yang namanya pernikahan ini ya nggak mungkin orang dadakan langsung nikah gitu. Biasanya memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Tapi yang namanya pada saat hari H ini kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin hujan badai, bahkan sampai terjadi gempa kan gitu. Nah tetap dilaksanakan nih. Bagaimana nih Ustazah Bunda Tuti? Baik, terima kasih Kak Fadli. Kalau melihat barusan ya fenomena dan juga musibah atau ujian dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita niat nikah sudah kuat, apapun yang terjadi lanjut. Ya, mau betul. Gempa, mau banjir ya. Tetapi kan kita juga tahu bahwa ini adalah takdir dari Allah. Dan nikah juga merupakan takdir dari Allah yang kita tidak tahu akan terjadi apa satu detik ke depan. Kita tidak ada yang tahu dengan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Maka ketika kita terjadi seperti ini, menikah tapi dalam keadaan gempa, subhanallah, itu luar biasa. Dan Masya itu merupakan anugerah walaupun kita dalam keadaan yang sangat prihatin ya, tetapi memang udah niat kuat apapun yang terjadi demi melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah tetap dilaksanakan. Insya Allah. Namanya pernikahan ini adalah ibadah ya. Betul. Semoga jadi kalau sakinah. misalnya kita lihat mau apapun yang terjadi, kalau memang udah niat baik, niat ibadah, laksanakan. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Bunda. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, kita lanjut nih. Buat para wanita terutama khususnya, Masya Allah luar biasa. Wanita ini adalah makhluk Allah yang paling luar biasa hebatnya. Mengandung ya. Dia menanggung semua rasa sakit pada saat dia mengandung. Pada saat bayinya lahir, itu bayinya lahir dia masih harus menyusui, begadang. Nah, tapi di balik rasa sakit seorang wanita ketika mengandung, Masya Allah luar biasa, ternyata Allah punya janji-janji yang istimewa buat para wanita. Mungkin nih udah ada yang pernah ngelahirin, pernah hamil. Nah ini biar tahu juga ya. Atau mungkin sekarang lagi hamil, jangan ngeluh. Kita bahas temanya luar biasa. Temanya adalah
Ini janji Allah kepada wanita hamil. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah sekarang kita bahas satu persatu nih jamaah nih ya. Yang pertama nih, kadang saat wanita hamil ini, apalagi saat hamil besar, wanita itu jarang banget nih katanya mau ngerjain sholat. Karena mohon maaf, aduh bukannya apa-apa Mas Fadli, kalau saya mau sholat lagi hamil, berat. Ini duduk aja ngap, apalagi kan sholat. Sholat kan pakai ruku, sujud, ya kan. Wah segala macem lah alasannya. Nah padahal kalau dibilang wanita hamil besar ini, kalau sholat ini juga mungkin pahalanya nggak biasa nih. Mungkin apa aja ada juga keringan-keringanan nih Allah kasih buat orang-orang hamil nih. Biar mereka tetap melaksanakan sholat, padahal walaupun dia begak, engap gitu ya. Mohon izin penjelasannya Baik, Bunda. terima kasih Mas Fadli. Mohon izin Ustadz Maulana, anakku Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara tentang ibu hamil, luar biasa. Allah sudah memberikan janji beberapa hikmah, beberapa pahala yang diberikan oleh Allah untuk wanita yang hamil. Bahkan wanita yang hamil itu merupakan jihad fi sabilillah. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, satunya yang bernama Salamah, ya Rasulullah, biasanya laki-laki yang mendapatkan pahala jihad. Adakah perempuan yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, ada. Wanita yang mengandung, yang melahirkan, menyusui, itu adalah sama seperti pahala jihad fi sabilillah. Maka kepada ibu-ibu yang sedang hamil, jangan sampai lupa, kita ini punya kewajiban yang namanya kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita sedang hamil, tidak ada kata-kata kompromi meninggalkan sholat. Catat, tidak ada kata-kata kompromi. Maksudnya apa? Walaupun kita dalam keadaan hamil, tetapi Allah akan memberikan rukhsah, keringanan. Kalau kita lihat dalam rukun sholat ya, pertama kan kita niat, kedua berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, boleh duduk. Bagi yang tidak mampu duduk, melaksanakan sholat, boleh tiduran. Yang tidak kuat dengan tiduran, boleh dengan miring. Tidak kuat dengan miring, boleh dengan gerakan. Tidak kuat dengan gerakan, boleh dengan kedipan mata. Dan kalau tidak kuat semuanya, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bagaimana kedudukan ibu yang hamil? Kan susah, apalagi sudah di usia tua. Hamil 7 bulan, hamil 8 bulan, hamil 9 bulan, duduk susah, miring susah, tengkurap susah. Tapi ingat, itu adalah perjuangan. Seorang wanita yang hamil itu Masya Allah luar biasa pahalanya dari Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tetapi jangan melakukan dosa, jangan mengundang dosa. Allah berikan pahala ketika mengandung. Tetapi kita jangan mengundang dosa dengan meninggalkan sholat. Karena kalau misalkan sedang hamil memang semuanya serba susah. Bunda itu hamil 22 tahun yang lalu, anak bungsu. Nah sekarang sudah tidak lagi hamil karena memang, tapi ingat ya, ketika hamil itu Masya Allah luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Nah makanya bagaimana ibu yang sedang mengandung itu berat, lemah ditambah dengan kelemahan. Tapi ada praktek sholat ketika kita sedang hamil. Kalau misalkan sedang hamil besar ataupun sedang susah, duduk saja. Ini kan misalkan perutnya sedang gendut nih ya, Kak. Misalkan nih Kak Sam juga kan pernah ngeliat ya, kajian hamil. Ini gendut dia. Boleh sholatnya seperti ini. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblat al-hital. Allahu akbar. Kan di sini perutnya ya. Jadi kan begini. Kalau enggak bisa ya udah, senyamannya gimana. Dan Allah tahu bahwa kita itu berjuang untuk melaksanakan sholat. Yang penting prosesnya, bukan hasilnya yang Allah lihat itu. Karena kita semampunya, tidak kuat begini, ya udah begini, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya sholat begini boleh, Allahu Akbar. Tapi kita ingat bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah yang tidak bisa untuk ditinggalkan dalam keadaan situasi apapun. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Tuti atas penjelasannya. Tadi banyak bapak-bapak yang mau coba juga sholat begitu, nggak boleh Pak. Ini buat ibu-ibu yang lagi hamil. Bapak-bapak mah hamil mah tetap aja sholat-sholat yang bener. Kan nggak ada yang bergerak di dalamnya. Iya. Itu bapak hamil. Terus apa tuh?
gendut ya, bapak-bapak gendut. Iya. Perutnya buncit, masya Allah. Nah jamaah, kita lanjut nih. Tadi ada kata-kata yang menarik dari Bunda Tuti. Ini masya Allah luar biasa. Pada saat wanita hamil melahirkan, pahalanya jihad fisabilillah. Masya Allah. Nah, tapi kan yang kita tahu ini kan yang namanya wanita melahirkan yang merasakan sakit, mungkin sakit banget itu pada saat mereka melahirkan normal. Ya. Nah, bagaimana Ustadz Maulana apabila wanita itu melahirkannya secara turi-tuti-tuti-tutiu, turi-tuti-tuti-tutiu. Oh, cesar. Iya, sesar. Maksudnya itu. Nah, dia kan pakai obat bius ya kan. Terus dia dibelek perutnya. Ya walaupun pasti sakit juga selesainya. Itu tetap buat pahala jihad nggak? Mohon izin dijawab. Silakan, Iya, Ustaz. baik. Makasih banyak semuanya. Bunda Tuti, Masya Allah dipraktekkan lagi. Iya. Ustaz Sam. Udah, oh ya pernah lihat hamil. Pernah lihat hamil ya? Iya, Dia sekarang lagi merasakan hamil juga. Itu hamil muda perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyamul bid hari ini Jumadil Awal, tepatnya tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Berarti 107 hari lagi menyambut Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu hal, selamat kepada semuanya ibu hamil. Karena ibu hamil itu lagi diberi amanah oleh Allah, kepercayaan oleh Allah untuk dititipi hambanya Allah padanya. Amin. Makanya perjuangannya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, itu pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Maka keistimewaan bagi ibu hamil yang melahirkan bagaikan jihad. Pertanyaannya, bagaimana dengan sesar? Sesar itu luar biasa. Mohon maaf, ini sesar itu Masya Allah tabarakallah, wanita itu berusaha untuk melahirkan normal. Saya rasa semua wanita berusaha untuk melahirkan normal. Tapi qadarullah, ada wanita yang disesar karena kondisi keadaan yang susah untuk normal. Karena beresiko. Sekali lagi beresiko. Karena mohon maaf, tidak sedikit ibu hamil, ibu melahirkan yang meninggal, yang syahid. Makanya dikatakan kenapa jihad? Karena kalau dia gugur, wafat, digolongkan adalah syahid. Masya Allah. Makanya dikatakan jihad. Makanya mohon maaf, data BKKBN, penyuluhan ibu hamil, puskesmas dan sebagainya, ini sangat penting. Bapak-bapak siaga, ayo dampingi istrinya. Karena orang yang hamil beresiko. Satu, maaf, jiwanya dia terancam. Jiwa anaknya terancam. Jiwa kedua-duanya terancam. Ini kasihan. Mohon maaf, yang melahirkan itu satu kakinya di dunia, satu kakinya di kuburan. Makanya dampingi istri ketika melahirkan. Jangan istri dibiarin naik beca kalau mau melahirkan. Ada teman Masuk ke saya, dalam, kalau ada teman perlu. saya, Kenapa? istrinya mau melahirkan. Naik beca? Naik beca. Ya Allah. Suaminya di Jakarta itu. Tega banget. Iya. Benar saya. Ini berita hoak apa bukan? Bukan. Oh, ya Ini Allah. asli. 5 kali lagi ya? Iya, 4 kali, 4 kali. 4 kali. 4 kali. Lanjut Pak, silakan. Itu permintaan beliau. Oh, bisa aja ngelesnya. Jadi, mohon maaf, bagaimana wanita yang sesar tetap dapat pahala? Karena juga yang sesar itu punya resiko yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang sudah sesar itu harus dijaga. Karena ya Allah,
pun bisa wafat. Lebih sakit, bener. Ya, lebih sakit. Bener. habis Lalu operasi. pengobatannya lebih lama. Betul. Pemulihannya juga lama, Pemulihannya Ustaz. lebih Istri saya lama. sesar semua soalnya. Masya Allah. Istri saya sesar semua. Lahirnya, ngelahirinnya sesar Memang semua. ada berapa istri? Satu, anaknya yang banyak gitu ini Masya Allah. Makanya dokter saya tuh nggak mau bilang satu normal, satu sesar, Ustaz. Oh, Dua-duanya normal. Dua-duanya Cuma normal. satu jalur rahim, satu jalur yang lain gitu. Oh. Karena kalau bilang satu normal berarti satu tidak normal. Dua-duanya normal kan. Dua-duanya normal walaupun sesar, tapi sesar. Oh, Bapak, suaranya serak banget hari ini kenapa sih? Iya. Makanya besok kalau mau umroh ajak-ajak saya biar kerjanya nggak terlalu berat. Iya, kerjanya berat banget kayak umroh kemarin nih, suaranya sampai habis. Nah nih saya lagi mikir nih Ustadz nih. Gimana ini? Saya juga bingung dari tadi saya Apa baca sih? ini. Ada orang yang nggak bersyukur. Padahal kan dia lagi hamil. Ini kan bisa dapat pahala harusnya. Harusnya kan bersyukur kalau orang hamil. Iya. Itu banyak pahalanya, banyak kemuliaannya. Zikir yang tertunda karena gara-gara dia hamil tetap dapat pahala. Oh, jangan marah-marah ke saya. Ustaz Syam, dia kayaknya lagi sensitif nih gara-gara Iya, kita Pak. ngomong beca. Ini kalau udah ketemu bestie berdua ini pasti panjang perdebatannya. Kita lanjutkan setelah ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gara-gara beca aja marah.